Shalom. Selamat hari Minggu dengan penuh semangat. Kita masuk ibadah ini adalah hari ini kita terus mengalami lawatan Tuhan. Satu hal kita bahwa kita tidak tahu hari esok, kita tidak tahu. Satu yang pasti jika Tuhan beserta kita, hari esok adalah hari yang terbaik buat kita, hari yang cerah, masa depan yang gemilang. Saya undang kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kamu tahu kan hari esok, namun Tuhan berikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nas pembimbing kita hari ini dari Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 berkata demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya. Coba berikan senyumannya dong, biar kita bersyukur atas kebaikan Tuhan.
Pemerahan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Kita ada kembali di tempat ini semua karena kasih sayang daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita, hati kita yang terbaik. Kita mau menyembah Tuhan di pagi hari ini. Di dalam ungkapan syukur kami Tuhan. Kau yang begitu baik dalam kehidupan kami Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau sungguh besar, teramat besar Tuhan. Akan perbuatanmu sungguh ajaib. Karyamu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Yesus. Dan Engkau layak kami sembah, kami muliakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Besar dan ajaiblah karyamu. Adillah, benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang
Haleluya. Seberapa besar kita yang merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Tolong lambaikan tangan. Bila perlu kita jabat kiri kanan kita katakan bahwa Tuhan begitu baik. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Dia Allah yang tetap setia. Dia adalah sobat kita yang setia. Amin. Mari kita memuji Tuhan.
tangan di atas kepala. Benar Tuhan. Yang menolong kami Yesus. Sekali lagi dengan iman jemaat katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Oh Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus. Sama-sama katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Berikan keberian yang terbaik di sini. Haleluya. Kita percaya bahwa jiwa kita ditebus oleh Tuhan. Amin. Karena saya percaya bahwa kalau ketika kita bersama dengan Tuhan, kita pasti akan aman. Dan pasti akan melewati setiap tantangan, bahkan badai cobaan sekalipun. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau Dia langsungkan kekuatan kita, kita akan bersama Tuhan. Dari selamanya dan sampai selamanya. Yang penuh hidupku. Sepenuh jiwa. Sampai
kelemahan sekalipun Dia tetap ada. Dia tetap menolong kita, karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia tempat persembunyian kita. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Yesus Kristus. Kami percaya bahwa kami tidak pernah salah. Kami percaya bahwa jalan kami adalah Engkau Yesus Kristus. Itu jalan kebenaran dan hidup. Mari pimpin kami Tuhan, tuntun kami Yesus, agar hari ini Tuhan seperti tema kami tidak tersesat. Kami punya Tuhan yang pasti, kami punya jawaban yang pasti, kami punya jalan yang pasti. Itu hanya kepada Yesus Kristus Allah yang hidup. Mari kita katakan pujian. Yesus pertolongan kami. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Benar Tuhan, kekuatan-Mu menolong seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan berisan di hidupku. Bila puji ini bagaimana kita, bahwa hanya Tuhan kekuatan kita, bahwa hanya Tuhan bisa hidup kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan aku. Kekuatan-Mu menolong seluruh hidupku. Percaya bahwa Tuhan setia dengan hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku,
hanya karena Engkau bersama kami. Dan melalui firman-Mu ya Tuhan, kami akan terus diingatkan bahwa Tuhan kami selalu bersama dengan kami. Pimpinlah kami ketika kami membaca firman-Mu, urapi kami semua, sehingga kami mampu memahami firman Tuhan dan kami dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman-Mu, tolonglah hamba-Mu agar hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan, dan kiranya Injil Yesus Kristus dinyatakan sejelas-jelasnya bagi kami semua, karena kami percaya Injil itulah yang menyelamatkan, yang memastikan kami bahwa kami berada bersama dengan Kristus, dan di dalam Kristus kami aman dan baik-baik saja. Pimpinlah kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Shalom. Jemaat yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 ini ayat yang sudah sering kita baca. Yohanes 3 ayat 16. Namun saya rindu kita akan baca dari ayat 14, 15 dan 16. Yohanes 3 ayat 14, 15 dan 16. Saya akan baca 14 dan 15. Ayat 16 kita baca bersama-sama. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengalahkan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita yang terus membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom. Tema hari ini adalah alamat yang pasti. Alamat yang pasti. Kita semua seringkali pasti berhubungan dengan yang namanya alamat. Kita cari sesuatu, kita pergi kemana, kita pasti berhubungan dengan yang namanya alamat. Saya pernah pengalaman alamat yang salah. Alamat yang salah. Saya dulu pernah ikut MLM, multi level marketing. Ya, tahu dulu tuh terkenal CNI dan yang lain saya pernah ikut, dan kemudian ada pelanggan yang beli dan belinya banyak. Saya tinggal dulu di Bekasi dan dia beli banyak dan dia suruh antar ke rumah. Wah, rumahnya di mana? Di Cikarang. Saya harus naik kereta, terus naik angkot. Saya sampai di ada satu perumahan itu antara Lemah Abang ke daerah Cikarang mana tuh saya kurang tahu, tapi perumahan itu di tengah-tengah. Saya sampai di stasiun Lemah Abang, saya naik angkot sampai ke perumahan. Wah. Setelah ketemu, saya bawa barang, pulang kembali. Pulang itu sekitar jam 6:30 malam. Sampai di depan perumahan, saya naik angkot. Saya lupa arahnya. Ya, saya naik angkot, arahnya berlawanan. Bukan ke Lemah Abang, tapi berlawanan. Dan itu jaraknya ke tempat berlawanan itu sekitar 1 jam. Pantas saya pikir, tadi waktu datang nggak terlalu lama. Kok ini lebih dari sudah hampir 1 jam, nggak sampai-sampai. Dan kemudian sampailah di tempat, bukan di Lemah Abang, bukan di stasiun. Nggak tahu saya tuh tempat di mana. Aduh, saya langsung pikir ini salah. Saya lihat di dompet uang tinggal 2.000 rupiah. Naik angkot itu nggak bisa lagi. Bagaimana caranya? Harus berkorban. Saya jual jam tangan. Saya tawarin ke om satu, Pak, saya ini mau jalan, saya nggak punya duit, saya jual jam. Dan dia tawar berapa? Hanya 25.000. Padahal itu jam tangan, kalau nggak salah Hegner, kalau nggak salah dulu tahun 2001 itu harga sekitar antara 2,5 sampai 400 jam. Tapi karena saya lagi butuh, artinya ya harus berkurang, saya jual. Untung yang kasih saya jam itu, saya dapat jam itu. Saya dapat jam itu. Untung waktu saya cerita pada dia nggak marah. Orangnya di belakang Kak Iya. Untung dia nggak marah. Tapi mau bagaimana? Akhirnya dengan 25.000. Ya itu gara-gara apa? Salah alamat. Angkotnya tepat, arahnya salah. Nah, seringkali kita alami ini. Kita benar, menurut kita ini sudah benar arahnya, menurut kita ini sudah pas ini, tapi ternyata salah. Ayat 16 ini seringkali, dan ini terkenal ketika hari Natal. Benar ya? Hari Natal. Wah, apalagi biasanya sambil bawa lilin ada yang hafal ayat. Wah. Yohanes 3 ayat 16, hafal itu. Bahkan ada lagunya. Ada yang tahu lagunya? Lagu lama nih. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan boleh hidup kekal. Itu seringkali dinyanyikan pas Natal. Tapi jemaat yang terkasih, ayat ini lahir dari seorang yang bingung. Peristiwa dari seorang yang bingung. Padahal orang ini dia sudah punya alamat dan menurut dia pasti alamatnya pasti. Bahkan dia pengajar alamat itu. Dia pengajar. Tapi
Tapi ketika ada suara yang datang, dia pikir ini suara yang berbeda. Kok ajarannya beda? Dia bingung sekali. Saking bingung, malam-malam dia pergi cari alamat. Alamat yang pasti yang bagaimana? Dia datang malam-malam. Dan kemudian dia bertemu dengan alamat itu. Dia mendapatkan alamat itu, mendapatkan ajaran yang tepat, yang pasti. Ada yang tahu siapa ini? Nikodemus. Ini Nikodemus, ini salah satu petinggi, imam, Sanhedrin, salah satu pengajar yang hebat, luar biasa. Ini orang ini pintar. Kalau di sekarang ini di dunia teologi itu dia profesor. Karena duduk di Sanhedrin itu bukan sembarangan. Dia juga harus mengajar. Dia seorang imam. Dia punya gelar itu pasti sudah profesor, doktor. Wah, pokoknya tinggi sekali. Tapi dia sendiri sedang mencari alamat yang pasti. Dia pengajar. Selama ini dia ikuti, dia pikir itu alamat yang pasti. Tapi ternyata dia mulai bingung. Seringkali kita juga bingung. Dan banyak orang bingung. Dan sebenarnya semua manusia sebenarnya tidak mencari alamat yang pasti. Dosa membuat manusia berjalan justru ke alamat yang palsu dan menyangka itu alamat yang tepat. Tapi kita bersyukur, kita sudah dapat alamat yang pasti. Amin. Yaitu di dalam Yesus Kristus. Tapi seringkali dalam hidup kita masih seringkali cari jalan-jalan yang aneh, jalan-jalan mungkin jalan pintas, tapi itu jalan menuju kesesatan. Jalan-jalan yang mungkin kita pikir kelihatan baik. Jalan-jalan itu termasuk pengajaran ya, ajaran-ajaran. Seringkali kita lihat, kayaknya benar deh, bagus. Saya dulu pernah waktu masih sebelum sekolah teologi ya, saya baca buku. Ada kesaksian dari seorang yang katanya dia pergi ke neraka. Dalam mimpinya pergi ke neraka. Pergi ke neraka. Katanya dia sampai di sana, dia melihat ada orang-orang yang dihukum oleh setan, yang suka gosip, suka kata-kata kotor, itu lidahnya ditarik, panjang kemudian dipotong. Nanti lidahnya tumbuh lagi, panjang, dipotong. Yang otaknya ngeres, yang otaknya kurang baik, tapi bukan yang miring ya, yang jam 7:05. Itu tahu kan? Jarum panjang 7:05 sedikit ya. Bukan otak itu ya. Yang otak yang ngeres yang nggak baik itu dipecahkan kepalanya, otaknya ditarik, kemudian dibuang, dihancurkan, terus tumbuh lagi otaknya, begitu terus. Wah, dia cerita, yang tangannya suka mencuri atau suka mukul, dipotong nanti tumbuh lagi, potong tumbuh lagi gitu, penyiksaan seperti gitu. Wah, waktu itu saya bilang, luar biasa. Makanya saya nggak mau masuk neraka, takut otak saya nanti diambil, tumbuh lagi tangan saya begitu. Tapi apakah itu benar? Ternyata itu tidak sesuai dengan Alkitab. Kan Tuhan Yesus hanya bilang bahwa itu neraka itu api panas dan iblis belum dihukum. Iblis itu belum ada di neraka. Tapi dari cerita itu saya sebenarnya kasihan sama iblis. Kenapa? Karena pekerjaannya setiap hari tadi tidak orang kan tumbuh lagi, terus bertahun-tahun, kasihan dia. Jadi saya merasa kasihan sama iblis. Iblis pasti senang saya kasihan sama dia. Tapi itu bukan ajaran Alkitab. Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus perumpamaan Lazarus kan, orang dihukum di Hades atau di neraka. Di situ panas terus. Hanya itu saja. Gak ada cerita ada iblis di sana. Loh, apalagi ada malaikat, gak ada di sana. Jadi ada yang
seringkali kita pikir itu benar, tapi itu bukan ajaran Tuhan. Nah, karena itu harus sering datang di Alpha Omega supaya dapat pengajaran yang benar. Amin. Iya, ini benar. Karena hamba Tuhan di sini yang mengajar di sini, yang berkhotbah dipilih tidak sembarang. Orang-orang yang luar biasa. Berarti saya termasuk luar biasa kalau diucap. Amin. Oke. Nah, bagaimana kita memahami tentang alamat yang pasti? Kita harus menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa alamat pasti itu? Sebenarnya sudah jelas, alamat pasti. Alamat pasti itu adalah jalan menuju dan tempat kekekalan. Alamat yang pasti. Jalan menuju dan disitulah tempat kekekalan. Kalimat di ayat 15 dan 16 misalnya katakan, supaya yang percaya beroleh hidup yang kekal. Jadi jalan menuju ke situ dan tempat itu sendiri. Tapi orang seringkali menganggap hidup kekal itu, oh nanti ketika Tuhan Yesus datang, hidup kekal itu nanti di surga. Jemaat yang terkasih, hidup kekal itu bukan hanya nanti, itu betul. Tetapi hidup kekal itu dimulai dari sekarang. Dimulai ketika kita lahir baru, ketika kita percaya kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sedang menjalani hidup kekal di dunia ini. Karena itu hidup kekal itu dimulai dari sekarang. Kita harus belajar mulai dari sekarang. Ketika kita sudah bertemu dengan Kristus dan dialah alamat itu, dan dia jalan sekali lagi ya, dia jalan sekaligus alamat itu, yaitu Yesus Kristus. Kita mendapatkan hidup kekal dan dimulai dari sekarang. Dimulai di dunia ini ketika kita bersama dengan keluarga kita, ketika kita ada di kantor, ketika anak-anak muda ada di kampus belajar, ketika anak-anak remaja ada di sekolah, ketika kita di mana saja. Sebenarnya kita sedang belajar di dalam kekekalan dan menuju puncaknya nanti. Karena itu belajar dari sekarang. Apa yang nanti akan dinikmati di surga, itu yang harusnya kita pelajari sekarang. Apa itu? Di surga penuh dengan kasih. Makanya hidup di dunia harus penuh dengan kasih. Nah, ada seorang anak muda, dia satu kali bermimpi. Dia dibawa ke neraka dan surga. Wah, ini cuma cerita ya. Begitu dia sampai ke neraka, wah, dia lihat ada hall luas sekali. Di tengahnya ada meja panjang. Wah, di sana disediakan makanan yang paling enak. Dan salah satu makanan yang paling enak adalah babi panggang. Ya, saya percaya mungkin dia pesan di Porkis. Wah, panjang itu dan orang-orang semua siap-siap. Jam makan siang di neraka, semua orang siap. Kemudian kursi-kursi sudah di sana dan semuanya duduk dengan rapi. Yang pasti mereka tidak berbaris dengan rapi. Kalau berbaris dengan rapi itu anak TK ya. Tapi mereka duduk dengan rapi. Tapi walaupun makanan enak, tangan mereka diikat dengan kayu. Lurus begini. Wah, bagaimana cara makannya? Orang itu bilang sama malaikat, Kak. Malaikat maksudnya. Kak, terus bagaimana mereka makan, tangan mereka begitu? Terus orang-orang yang di situ, orang-orang neraka, mereka juga bilang, bagaimana kalian bisa makan? Bagaimana? Lurus ini. Wah, akhirnya mulai terjadi demo, protes, dan kemudian makan makanan yang enak diambil, dilempar piringnya. Nah, itulah di neraka. Ada di sini yang mirip kayak begitu, mau makan pakai lempar-lempar piring, berarti dia sedang belajar ke neraka. Kemudian dibawa dia ke surga. Wah, makan malam di surga. Sama di hall yang luas, sama mejanya panjang, kursi juga, makanannya sama. Tapi ada yang beda. Di sana ada rica-rica babi. Tangannya sama, panjang, tangannya diikat. Langsung dia pikir, kok nggak ada beda neraka
dan saudara sama tangan. Kak, yang benar kau tipu-tipu saya kan? Terus mereka bilang, sabar, apa yang terjadi? Dan ternyata ketika makan, apa yang terjadi? Orang yang sebelah sini dia ambil daging, dia kasih makan temannya sebelah. Sini, yang depan minta, saya minta daging itu sate, dia ambil. Saya juga dong, bagi saya. Jadi saling berbagi. Karena di dunia mereka sudah belajar hidup dalam kasih. Nah ini, amin. Tapi walaupun itu cuma mimpi, tapi ingat baik-baik, belajar dimulai dari sekarang. Jadi alamat yang pasti itu adalah Kristus Yesus yang membawa kita ke kekekalan. Tapi harus dimulai dari sekarang. Belajar berjalan di jalan yang pasti itu, jalan yang penuh dengan kasih. Yang kedua, mengapa alamat itu disebut alamat pasti? Karena yang memberikan alamat itu langsung dari Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapa yang memberikan kepada kita jalan itu, anaknya dia berikan kepada kita atas kehendaknya, bukan karena kita baik, bukan karena dia lihat Tuhan seringkali berkhotbah, seringkali melayani, menyanyi, memuji Tuhan. Oh, saya berikan anak. Enggak. Bukan karena Tuhan Evin, rajin memuji Tuhan, rajin mengajak jemaat, akhirnya Tuhan kasih anaknya. No. Justru karena saya ini orang yang paling berdosa. Saya, mungkin kita semua, kita tidak berpikir bahwa kita sebenarnya orang yang paling berdosa dari apa yang kita pikirkan. Tetapi Bapa tetap memberikan anaknya untuk orang yang paling berdosa ini. Sehingga akhirnya mungkin kita tidak sadar bahwa kasihnya terlalu luar biasa dari apa yang kita pikirkan. Amin. Bapa memberikan, dan Bapa berikan itu dalam bahasa kerennya, bahasa Yunani, gratia atau gracia. Makanya anak saya kasih nama Gracia Noelania Christiane Tuhan. Kenapa? Gracia itu artinya hadiah, atau kalau dari Yunani sampai ke Indonesia bahasa itu berganti jadi gratis, dari kata gratia. Jadi Tuhan kasih itu gratis buat kita. Gratis bukan karena usaha kita, bukan karena kita luar biasa baiknya, tetapi Dia, Allah Bapa, memberikan by grace alone, hanya gratis. Itu inisiatif Allah, bukan karena kita. Dan Tuhan mau kita meneladani itu. Bapa memberikan anaknya walaupun dunia ini melawan Dia, walaupun dunia ini menolak Dia, tapi Bapa tetap memberikan anaknya. Dan Bapa memberikan anaknya itu tujuannya cuma satu, mati. Bapa memberikan anaknya untuk apa? Mati menggantikan kita yang berdosa. Ada yang bertanya begini, masa Tuhan gak punya cara lain? Masa Yesus harus mati? Ada yang tahu? Kan Tuhan Maha Kuasa. Kan Tuhan bisa begini, oke, semua manusia di dunia ini, mari ya, oke, kalian semua orang berdosa ya, oke, sekarang bim salabim, prok, jadi apa? Terus semua langsung suci, ditebus. Tidak bisa. Jalan satu-satunya memang Yesus harus mati. Dan kenapa Yesus itu hanya satu orang, tapi kok bisa semua orang di dunia ini? Kuasanya mampu mencukupi semua orang di dunia ini, mulai dari Adam sampai nanti orang paling terakhir lahir di dunia ini, dan Yesus datang. Kuasanya mampu untuk menebus semua.
Tapi kan ini cuma satu, hanya satu manusia aja. Oh, inilah keunikan kekristenan. Walaupun betul dia manusia, tapi ingat, dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Keilahian dia itu memampukan sehingga pengorbanannya untuk semua orang. Cuma ini jalan yang pasti itu. Dia memastikan kita. Kemana lagi kita mau cari teladan seperti itu? Dan dia mau kita seperti Bapa meneladani kasih Allah itu. Walaupun ada yang salah, tapi tetap mengasihi. Pertanyaan ketiga, apakah tujuan adanya alamat yang pasti? Tujuan paling utama adalah supaya kita punya relasi dengan Tuhan. Relasi manusia telah rusak. Karena apa? Karena dosa. Terputus hubungan dengan Tuhan. Dosa membuat alamat yang pasti ada di Taman Eden dirusak, sehingga alamat yang palsu, alamat yang tidak benar banyak ditawarkan. Namun Tuhan kembali mau memulihkan kita dengan alamat yang pasti, yaitu Yesus Kristus. Ayat supaya beroleh hidup kekal, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus adalah alamat itu, supaya kita punya relasi. Relasi itu yang memastikan kita menuju kepada kehidupan kekal. Sekali lagi, bahwa relasi itu juga bukan karena kita yang berbuat sesuatu, kita yang mencari Dia, kita yang berusaha untuk mendapatkan Tuhan. Tidak. Rasul Paulus mengatakan, aku mau mengejar Dia dan meraih Dia yang sudah menangkap aku. Jadi Tuhan dulu yang sudah menangkap kita, dan kita sekarang berusaha untuk terus berelasi dengan Dia. Tuhan Yesus memulihkan relasi kita dengan Bapa di surga. Dia mau dengan relasi itu kita terus mengalami kekekalan, dimulai dari sekarang sampai seterusnya. Makanya Nikodemus ketika dia ngobrol sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang gini, kamu harus dilahirbarukan dulu, baru bisa tahu tentang kerajaan itu. Alamat yang pasti itu kamu harus dilahirbarukan dulu, baru kamu bisa masuk ke dalam alamat yang pasti itu, kerajaan Allah itu. Siapa yang melahirbarukan? Gak ada yang tahu. Bukan kita yang lahirbarukan, gak mungkin. Orang jasmani, lahir secara jasmani saja, saya harus butuh mama saya kan? Mama saya melahirkan saya baru bisa. Apalagi secara rohani, hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang melahirbarukan kita, sehingga kita bisa kemudian percaya kepada Kristus, sehingga kita bisa mengakui Yesus Tuhan kita, dan kita tinggal di dalam kekekalan itu. Roh Kudus, sekali lagi, bukan karena perbuatan kita, mengubah relasi yang tadinya rusak menjadi relasi yang baik. Bapak Ibu, kalau lihat berapa banyak orang yang kurang ajar, yang bandel, yang harusnya dia tidak diselamatkan, tapi karena kasih Tuhan, Roh Kudus mau datang pada dia, mengubah hati. Contohnya Paulus, itu manusia, luar biasa, memotong orang Kristen. Tetapi begitu pertemuan dengan Yesus di dalam, Roh Kudus mengubah hatinya, mengubah pemikirannya, mengubah hidup. Ada banyak orang yang tidak benar, yang harusnya malah dihukum. Dia tidak layak untuk kekekalan, tapi Tuhan mau datang. Relasi dengan Tuhan membuat kita berjalan dalam kekekalan itu. Dan Tuhan mau kita ada dalam, salah satunya adalah ketika kita ada dalam kekekalan, relasi kita dengan Tuhan baik, membuat kita membenci dosa.
membenci dosa, berusaha terus belajar untuk membuang dosa. Orang yang tidak punya relasi dengan Tuhan, pasti dia tidak, kalau buat dosa aman-aman menurut dia. Jemaat yang terkasih, kalau di sini anak Tuhan, kalau dia buat dosa dia merasa aman-aman saja, berarti sebenarnya dia tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Siapa saja, ketika dia marah sama pasangan dia, suami atau istri, terus hatinya kok nggak enak, nggak mau minta maaf, bagi dia saya yang paling benar, saya yang paling benar. Biasanya laki-laki itu ya merasa diri paling benar ya, tapi sekarang mah wanita juga merasa diri paling benar, saya paling benar, dan tidak mau memaafkan. Orang yang punya relasi dengan Tuhan yang baik, pasti dia akan tidak nyaman. Dia merasa resah dan gelisah ketika bermain-main dengan dosa. Resah dan gelisah, bukan hanya menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat kau yang kau janjikan, ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu. Itu mah menanti pacar jawabku. Tapi orang yang punya relasi dengan Tuhan baik, ketika dia melakukan dosa, hatinya tidak nyaman, hatinya tidak tenang, dan dia mau membuang itu, belajar sedikit demi sedikit. Orang yang punya relasi dengan Tuhan, dia tahu alamat yang pasti dan dia belajar hidup dalam kekekalan. Dia pasti mudah mendengarkan suara Tuhan. Tapi suara Tuhan bukan kayak gini ya, kita lagi duduk diam-diam, tenang, tiba-tiba ada yang nanya, I can see. Wah kalau gitu saya takut juga. Saya takut. Ada suara. Tapi ada orang yang saking dekat, katanya saking dekat dengan Roh Kudus, wah, dia bilang, wah pokoknya apa-apa semua Roh Kudus bicara sama saya. Roh Kudus. Bahkan ketika diajak pergi ke restoran, mari kita makan di restoran, dia bilang gini, sebentar, saya tanya Roh Kudus dulu. Sampai di restoran, ketika diajak makan, mau pilih menu yang mana? Sebentar, saya tanya Roh Kudus dulu. Saking eratnya sama Tuhan. Tapi saya yakin ketika dia pilih, kasih menu, kemudian dia bilang tunggu, saya tanya Roh Kudus. Itu karena dia makan di rumah makan Padang. Coba kalau di Porkis, dia bilang apa? Apa saja. Kenapa? Soalnya ada daging babi. Jemaat, mendengar suara Roh Kudus itu dari hal-hal kecil. Dari mimbar ini firman Tuhan disampaikan, dari puji-pujian yang dinyanyikan, pemain musik ketika main musik dengan bagus, pujian dinyanyikan, orang bisa tersentuh. Kenapa? Karena Roh Kudus berbicara bisa melalui hamba-hamba Tuhan di sini pelayanan. Roh Kudus juga berbicara mungkin melalui anak-anak kita. Itu dari hal sederhana. Pernah saya sudah cerita ya, ada pergi ke pantai, terus saya beli bir mau minum. Anak saya Calvin masih kecil, umur 6 tahun. Begitu saya beli, dia ada di samping. Saya salah, dia ada di samping. Saya beli, terus dia bilang gini, Papa kan pendeta, kok beli minuman itu? Saya mau jelaskan, di sini 0%, tapi nggak bisa. Dia tahu pokoknya kalau bir itu nggak bagus. Tapi saya bersyukur dan belajar, oh ini suara Tuhan melalui aku. Saya harus hati-hati. Ada yang sudah tahu dia kolesterol tinggi, darah tinggi, semuanya tinggi. Yang dia pesan itu kan telur asin, kerang, wah semua. Ya babi juga banyak dia pesan. Begitu ditanya, jangan, kamu kok kolesterol tinggi, darah tinggi. Dia apa jawabnya? Darah tinggi, kolesterol tinggi, darah Yesus lebih tinggi. Asik, kacau itu. Roh Kudus bisa berbicara dari hal-hal kecil. Ketika teman-teman kita ngomong sama kita, bahkan mungkin ada dari orang-orang dunia yang ngomong,
dan kita tahu, oh ini dari Tuhan, memperingatkan kita. Orang yang punya relasi indah dengan Tuhan, dia akan mengetahui walaupun hal itu kecil, dia akan tahu ini suara Tuhan. Kenapa? Dia dekat sama Tuhan. Bahkan ketika mengalami hal yang sulit, bahkan dia sakit menderita, dia bisa tahu Tuhan ada di sana bersuara pada dia. Bisa. Dia dekat sama Tuhan. Bahkan kalau menurut saya, orang yang ketika dia harus mengalami mujizat, hal-hal yang besar dulu, baru dia tahu ini Tuhan bicara pada dia, atau itu suara Roh Kudus, menurut saya dia sedang budak rohani. Bahasa Ibraninya pongo rohani. Tuli. Karena dia harus Tuhan lakukan yang besar dulu, baru dia tahu, oh ini suara Tuhan. Orang yang relasi dengan Tuhan baik, walaupun suaranya lembut kecil, mungkin dari orang-orang yang kita gak paham, mungkin dari jemaat, bisa itu dari suara Tuhan, dan kita tahu itu. Ada kata-kata yang indah, menurut saya ini bagus banget. Kata-kata untuk relasi kita dengan Tuhan. Tolong ambil, hanya satu saja slide. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Ya. Menurut saya ini kata-katanya luar biasa bagus, keren banget. Karena yang buat saya jadi bagus. Relasi intim dengan Tuhan membuat kita mampu bersyukur walaupun di tengah hal yang terburuk yang kita alami. Amin. Amin. Bahkan dari penderitaan. Namun relasi yang rusak dengan Tuhan membuat kita tidak tahu bahwa Tuhan ada bersama kita dan Dia berkarya bagi kita. Yang setuju katakan amin dengan kata-kata amin dengan kata-kata ini. Setuju? Amin. Terutama yang pertama ya. Kita mampu bersyukur dari hal yang terkecil. Dan yang terakhir, sekarang bagaimana cara mendapatkan alamat yang pasti itu? Ayat 16 jelas sekali mengatakan bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Garis bawahi kata percaya. Bagi siapa yang percaya, satu-satunya cara adalah percaya kepada alamat yang pasti yang sudah ditawarkan oleh Bapa itu. Yesus Kristus, Dialah alamat pasti. Satu-satunya cara hanya percaya. Itu sama seperti ayat 14 ketika Musa mendirikan ular kedung, patung ular kedung di gurun. Waktu itu banyak orang mati. Dan bagi mereka yang hampir mati, ketika mereka memandang kepada ular itu, maka mereka sembuh. Ini gambaran Yohanes memakai peristiwa itu untuk menggambarkan bagaimana Kristus ditinggikan, dan ketika orang memandang Dia dan percaya kepada Dia, maka dia diselamatkan. Satu-satunya cara hanyalah memandang kepada Kristus, menyerahkan hidup kepada Kristus dan meninggikan Dia. Saya bersyukur ada peristiwa di Sukabumi yang rumah retret kemudian yang dihancurkan itu. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh yang punya itu? Hadiah, bukan hadiah ya, sumbangan dari Abah Ain KDM. Dia pakai itu untuk membantu masyarakat, untuk membantu tempat ibadah di sekitar situ. Saya pikir ini tidak bisa hanya karena orang ini sedang belajar berjalan dalam kekekalan. Bagaimana membalas dengan cinta, bagaimana membalas dengan kasih. Dan saya pikir kita semua harus belajar melakukan itu. Sama seperti Bapa menawarkan, dan harusnya kita menerima itu dan kita hidup di dalam alamat yang pasti. Yesus kenapa bisa memberikan kepada kita alamat yang pasti itu? Karena Dia memberikan dirinya, menggantikan kita.
orang yang berdosa. Dia hancur di kayu salib, dan nanti yang kita rayakan bersama hari ini. Tubuhnya dipecah-pecahkan, darahnya mengalir, menggantikan kita. Tidak ada cara lain lagi. Tidak ada cara lain. Percaya, serahkan diri kepada Dia, Sang alamat yang pasti. Jemaat yang terkasih, dalam dunia ini alamat palsu yang membuat kita tidak pasti dalam hidup ini. Tersesat ikuti alamat yang salah, terjerumus terus di dalam alamat yang salah sehingga kita terjerumus terus dalam dosa. Bingung dengan alamat mana yang pasti, mana yang tidak, sehingga kita tidak punya pegangan. Di dunia itu pasti akan terjadi dalam hidup itu pasti. Tetapi Allah yang penuh dengan kasih telah memberikan Yesus Kristus sebagai alamat yang pasti, menukarkan alamat yang rusak itu dengan dirinya, sehingga kita punya pegangan dan kita punya tujuan dan kita hidup di dalam kekekalan. Jangan cari yang lain, cari yang sudah pasti, alamat yang pasti di dalam siapa? Yesus Kristus, sobat kita yang setia. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Melalui firman-Mu, kami semakin sadar bahwa Engkaulah jalan satu-satunya bagi kami. Jalan satu-satunya membawa kami ke dalam kekekalan, dimulai di dunia ini. Engkaulah kepastian kami, dan bersama-Mu ya Tuhan, kami teguh, kami kuat. Mungkin kami mengalami masa-masa sulit, keraguan-keraguan kami terhadap jalan yang pasti. Mungkin kami bingung, mungkin kami lelah karena tantangan, karena sakit penyakit, karena kelemahan tubuh, karena kesulitan ekonomi, dan banyak hal. Mungkin dari diri kami sendiri, kami bingung. Tapi Yesus Tuhan kami dengan suara lembut tetap memanggil kami. Mari, mari datang, mari ikut aku, jalan yang pasti. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berkaryalah pada kami semua, dan kiranya melalui firman kami terus dibawa kepada pengertian bahwa Yesus telah memberikan tubuh dan darahnya bagi kami. Dan hari ini kami bersama-sama mau menikmati dalam perjamuan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman. Amin. Untuk pelayan perjamuan kudus, baik jemaat sekalian, hari ini kita bersama-sama akan menikmati perjamuan kudus. Makna dari perjamuan kudus adalah yang pertama mengingatkan, menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita. Yang kedua, karena kebangkitannya itu memberikan kita keselamatan hidup yang kekal, sehingga kita punya alamat yang pasti, yaitu surga mulia, karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang ketiga,
Lewat perjamuan kudus ini kita dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Sehingga kita hidup terus bersekutu, baik di gereja, di persekutuan-persekutuan, di rumah kita diikat oleh kasih Tuhan, dipersekutukan oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa pada malam waktu yang diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu akan menjadi peringatan akan aku. Demikian juga mengambil cawan, lalu berkata, cawan ialah perjanjian baru yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengingat segala pengorbananku. Semuanya telah tersedia bagi kamu. Bagi pujian satu dalam untuk mengingat setiap pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebab itu, mari kita berdoa sebelum makan dan minum. Saya undang kita bangkit berdiri. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau makan dan minum perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan kami. Biarlah dengan perjamuan kudus ini mengingatkan kami betapa Tuhan Yesus luar biasa, betapa Tuhan Yesus baik, menolong kami, menyelamatkan kami. Sebab itu kami makan dan untuk mengingat setiap pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Mari kita taruh roti di tangan kanan dan mari kita bersama-sama memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum anggur bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa hari ini kami boleh makan dan minum perjamuan kudus. Tuhan memberkati, menolong kami senantiasa kuat dan teguh di dalam menjalani hidup ini dan mengisi hidup-hidup kami dengan baik, karena kami sudah punya alamat yang pasti. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Naikkan pujian satu dalam Naikkan pujian sambil satu dalam firman,
Yeskiel 44 ayat yang ke-30 berbunyi, dan yang terbaik dari buah sulung apapun dan segala persembahan khusus dari apapun dan segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah kemuliakan, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Yesus Kristus. Diwasanya kami akan memberikan persembahan kami. Mari Engkau berkati, kuduskan sikap berkat ini, biarlah berguna, bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan kami siap memberikan. Haleluya, amin. Dan kami akan memberikan satu pujian untuk kita mengirim persembahan, pujian dari artis-artis GSI Akomita. Luar biasa nggak? Orang hebat. Kita nyanyikan pujian. Kita di sambil persembahan dijalankan. Hadapi semua
jemaat sekalian, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, yang memberitakan bahwa pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan ke sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudusan, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kemudian tutup dengan doa Bapa kami. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas ibadah hari ini, dan biarlah semuanya diberkati dan saling memberkati. Menyerahkan untuk tim pelayan sudah melayani, Tuhan memberkati, beratus kekuatan, kesehatan, semangat untuk melayani. Kami menyerahkan juga Bapa untuk acara minggu depan untuk pengukuhan pendeta semi Tuhan sebagai wakil gembala. Tuhan juga memberkati biar semua acara berjalan dengan baik, dan Tuhan cukupkan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, kami berdoa seluruh jemaat Tuhan, baik yang sakit, yang juga sedang mengalami masalah-masalah, Tuhan juga menolong, biar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah, biarlah lewat setiap masalah apapun yang dihadapi, membawa semakin dekat datang pada Tuhan. Diserahkan basikal kami ke dalam tangan Tuhan. Segala yang terjadi dalam negara kami semuanya dalam pengawasan tangan Tuhan. Sebetulnya Bapak kami rindu apapun, kami rindu bahwa pemerintah kami, pemimpin kami memiliki keberanian menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, suku, golongan, bangsa, bahasa. Tuhan menolong, berikan pemimpin kami untuk kuat, berani untuk menyatakan keadilan. Terima kasih Bapa dalam surga, menyerahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan Tuhan dan seluruh jemaat dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi hidup kami sepengetahuan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan, juga memberikan keberanian menghadapi kenyataan hidup ini, dan kami yakin kami mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan-makanan secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang
karunia Allah Bapa, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus menyertai senantiasa sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.